Selamat bergabung di Politik Kebatinan. Kadang politik bikin ngebatin, kadang juga overthinking. Yang penting yakin. Seberapa yakin lo Pak Anies suatu hari jadi presiden, Cok? Ya, kalau nggak 2024, 2029 jadilah ini barang. Sebelum gue masuk ke topik nih, 2024 kan udah ketok palu. Oke. Topik ya, topik besar ya. Seorang Anies, apakah bisa tanpa partai? Tanda tanya. Asik. Silakan Cok, tanggapan lo. Nggak bisa, Bos. Kita itu sekarang terbentur dengan threshold 20%. Oke. Ya. Threshold 20%. Parliamentary Mau nggak mau threshold, harus ya. mau nggak mau harus melalui partai. Gitu loh. 2025. Kecuali dari sekarang kita menyuarakan bahwa ilangin tuh misalnya demo undang-undang tentang threshold 20%, itu baru. Kalau masih threshold 20% semua dukung partai, ya caranya lu gugat MK. Gugat MK bisa, atau kursi DPR juga. Gimana ya, gue juga bukan tipe yang jago begitu sih. Yang pasti ya sandungannya Cok, memang di kita bicara 20%. Kita bicara dua instansi yang barusan kita sebut ya. Lu masih percaya nggak sama mereka? MK dan wakil kita di DPR. Kita nih bicara fun cablak aja ya. Ini akar rumput nih. Percaya sama mereka ya musrik lah. Iya, gue tahu kalau itu. Ya, gak ada yang kita percaya sekarang ini, Bos. Persentase deh, berapa persen? Maksudnya? Persentase untuk lolos. Tingkat kepercayaan lo sama instansi yang dua kita sebut tadi. Gua 0,1%. Anjing, sama sekali nggak percaya. Betul. Oke, setuju. Iya. Lanjut. Tapi lu pasti punya dasar dong. Ya, Kalau gua tanya nih, lu kecewa nggak sama hasil sekarang? Ya kecewa lah pastinya. Tapi mau gimana Pak? Mau gimana lagi, keputusan sudah dibuat, ya kan? Yang kita lawan ini tembok Cina, tembok Berlin, ya. Yang kita lawan ini rel kereta yang nggak bisa, Bos. Buat bikin pedang. Waalaikumsalam Bang ASB. Jadi gini, Tandai lu pesimis dong. bukan masalah pesimisnya, apa yang udah dilakuin kemarin dengan gugatan di MK, dengan demo sana sini, nggak mempan gitu loh. Ya mudah-mudahan ya, kita juga nggak bisa juga negatif juga ya kepemimpinan Prabowo nanti. Mudah-mudahan kalau Pak Prabowo bisa membereskan semua MK-MK-nya dirapin, KPK-nya juga dibagusin, ya kita dukung. Tapi kalau masih berlanjut kayak begini ya susah juga. Apa bedanya? Sama sekali nggak ada perubahan, gitu loh. Jadi, tapi kalau lo mewakili orang-orang yang berjuang kemarin itu, lo ngelihat sosok Pak Anies seperti apa dari sudut pandang para relawan dan pendukung? Ya kalau gue sih sebagai relawan ya, kita bangga kok di barisan yang kita yakini, istilahnya kita bangga di barisan relawan Pak Anies, karena memang nggak ada masalah. Apa yang dituduhkan Pak Anies itu nggak ada sama sekali, dari yang difitnah Formula E, ya kan? Kalau dia sedikit pun 500.000 pun dikorupsi sama Pak Anies, udah pasti dia dijeblosin. Pasti orang itu yang diincar kok. Apalagi lawannya yang tadi gue bilang, paku tembok beton. Cina. Nah,
fenomena para relawan yang ngecap negatif ke beberapa partai atas kekecewaannya. Reaksi lu seperti Thank apa? you, Bang Chandra. Jadi gini, Pak Anies sendiri kemarin sudah bilang di waktu di Halal bihalal. halal di Kebayoran Baru. Pak Anies Ya. bilang, terima kasih saya telah didukung dengan 3 partai besar, ya kan? Jangan menyalahkan partai. Dan Pak Anies juga bilang, kita logowo setelah pilpres partai mau kemana itu urusan mereka, ya kan? Nah, terus kita mau menghujat partai. Kalau partai itu meninggalkan Pak Anies, ngapain sampai buang-buang uang acara kampanye? Hah? Ya kan? Berapa duit Iya. yang dikeluarkan buat Pak Anies? Contoh, Faktanya Nasdem, begitu. PKS, PKB, ya, semua fasilitas dari partai. Masa sih cuma mau jerumusin Anies nggak jadi terus dia korbanin duit, kan nggak juga. Ya, Partai itu punya kepentingan. Pak Anies punya dicalonkan, partai punya kepentingan. Kepentingannya apa? Ketika partai itu mendukung Pak Anies, kan suara mereka pada naik. Justru yang meninggalkan Pak Anies ada partai yang lambang Mercy, ya, kursinya 10 hilang. ya. Gue tahu Ya. lagi tuh partainya. Ya. Betul Tapi nggak? kan lu nggak bisa menutup mata. Lu juga tahu fenomena-fenomena Sinyal gua kurang kekecewaan bagus nih, ini. Enggak, gue dengar masih. Fenomena-fenomena kekecewaan di bawah ini kan lu pasti lihat dan dengar juga kan. Bahkan sampai ada yang sorry to say menjurus ke lu juga nih. Respon lu seperti apa? Kan tadi gue udah sampaikan. Ya, Partai tadi kan offline. manapun yang dukung Pak Anies 2024 pasti akan saya pilih. Oke. Nggak mungkin saya pilih 3 partai dalam satu TPS. Gak mungkin. Gak Nggak sah mungkin, suara kan? lu jatuh. Jadi saya harus Nggak. jadi saya harus memilih kan. Betul. Saya betul. dengan berpikir logika, karena Nasdem yang ngusung pertama dengan beraninya, dengan berkorbannya. Oh pasti kita acungi jempol itu. Menteri-menterinya dihajar 2 orang. Dengan beraninya Nasdem menyatakan bahwa inilah pilihan Partai Nasdem, Pak Anies Baswedan. Ya saya kaget pada saat itu, kan istilahnya, wah berani juga nih Nasdem. Secara dia di pemerintahan kan gitu. Ya. Cok, gue mau bikin relax. Gue mau bikin relax dulu sebentar sebelum lo terusin. Lo pertama kali viral di mana? Di VT apa dan seperti apa? Sepak terjangnya lo nih di TikTok. Ya, gue menyuarakan Pak Anies di TikTok itu dari sebelum Pak Anies itu digadang-gadang presiden, ya, masih gubernur ya. Jadi ada berita-berita hoak gue dan kawan-kawan dari teman-teman, dari teman-teman berani, teman-teman Gapura. Oke. Relawan-relawan 2017. Gapura gue menyuarakan Pak Anies itu dari TikTok, dari penonton masih 10, 5, 15. kadang Dari 2. 2017 tuh ya. Oke. Berarti perjalanannya sepak terjangnya emang udah lama. Tapi lu masih ingat nggak VT lu yang paling viral sampai lu tiba-tiba di dunia TikTok politik menjadi terkenal lah? Ya, jadi gini, gue tuh bingung nih sama tadinya gini bang, gue bingung sama ketua-ketua partai yang terus ada lagi yang namanya tata hukum negara. Kok bisa kalah sama seorang belimbing sayur gitu? Gue inget bikin PT itu, kenapa gue bilang belimbing sayur itu, karena gue pulang sholat Jumat, gue injak itu belimbing sayur, gue nyipret di sendal gue kesel sampai kebayang di otak gue. Nah begitu gue scroll video, kok yang jadi wapresnya si 02 ini, wakilnya ini, kaget dong gua. Kok bisa ya kan? Ya, di situ kan ada ketua-ketua partai, orang-orang, buset. Andos, sarjana lah, apa, profesor.
Terus hukum tata negara, kok cuman kalah sama ini sih gue bilang ya, yang tadi gue bilang, gue nggak nyebut nama ya, belimbing sayur itu kan. Iya, iya. Jadi gue bilang belimbing sayur ini kan dalam artikan kata buah kan itu yang gampang rontok ya kan, mudah rontok. Gue punya pohonnya, gue ya punya kan? pohonnya. Ya gue liat mukanya juga kan asem, kecut Benyek. gitu kan, kalau dia lagi ngomong Benyek juga, lagi. kita kan, kalau dia lagi ngomong kan kita suka Iya, benyek. gergetan gitu loh ibaratnya. Kayak, Perhatiin. ya, jadi Iyalah, itu di otak iyalah. gua tuh, tapi setelah gue sengaja injak belimbing sayur itu, jadi gue spontan aja gitu, nggak taunya blak viral gitu kan. Dan Viral. gue juga viral. tadinya nggak tahu Viral. juga kan. Kok PT gue lama-lama kok setiap gue bikin PT jeda penonton kok banyak. Iya, ribuan mulu, Gua iya. juga. Nah, tadinya kan gue nggak begitu gitu. Dan ada satu dulu akun gue yang pertama itu juga sempat viral dulu gara-gara akun gue yang pertama yang sebelum tumbangan. Oke. Jadi gue ada satu, dulu gue masih sering debat sama 03 ya. Jadi ada PT pemuda di Jakarta dukung Ganjar gitu kan. Ya, ya. Terus gue stage tuh PT, Hmm. pemuda mana? Kontrak kali lo, kata gue kan gitu. Nah, kontrak kali lo pendatang kan gue bilang gitu kan. Itu langsung rame Iya, tuh iya. blong sampai ya di situ gue mulai ketagihan tuh bikin PT yang kontroversial gitu. Iya. Iya, iya, iya. Tadinya gue mah nggak Lu asli- PT politik. Lo asli Betawi berarti, Cok ya? Asli Betawi. Kakek nenek gue itu gusuran Senayan, tapi gue masih ada keturunan Medannya juga sih. Nenek gua gusuran Senayan ini di Patal. asli Di Patal. asli Betawi, gusuran Senayan. Jadi waktu tahun 62 atau 63 itu gue diceritain, itu Asian Games pertama digusur lah, dapat di Tebet gitu. Oke. Dapat di Tebet. Oke. Sampai sekarang sama orang tua di Tebet. Jadi ketagihan karena viral soal belimbing sayur. Akhirnya, tapi lu secara bukan pribadi viral karena belimbing sayur. Gue tuh sebelum belimbing sayur juga video-video gue itu udah banyak Oke. orang karena nyeleneh Oke. guenya itu. Gitu. Oke. Nah, cuman memang pertama kali gue ketagihan itu waktu gue stage itu yang gue bilang Jakarta mana lu kontrak kali lu pendatang itu Ngontrak rame kan. kali. Ada yang nggak suka, Rame, ada yang bilang gue Iya. sombong apa. Padahal gue Pro bercanda kontra. itu. Iya, pastilah. Pro kontra. Iya, jadi Tapi- itu yang ketagihan gue bikin PT tentang politik tuh di situ awalnya. Tapi lu tertarik sama politik udah lama dong. Lama gue jadi gue biar dulu kan belum ada TikTok ya. 2019 tuh gue suarain Prabowo itu lewat FB. Oke. FB. Gue bener Prabowo banget deh dulu 2014, 2019. Gue nggak kenal tuh yang namanya yang sekarang nih si Iya. iya itu dah, gue nggak sebutin dah. Iya. Ini kita upload soalnya, Cok. Tapi nggak apa-apa lah. Sebenarnya ini suara akar rumput, ini nggak apa-apa. Enggak, jadi gini bang. Sekarang ini kan agak ngeri-ngeri sedap ketika kita salah omongan gitu. Oke. Tahu sendiri kan. Lu kalau ada yang keceplosan tinggal lu bilang cut, ntar gua cut. Enggak, Nah, aman. pertama lu kan berarti sebelumnya dukung Prabowo kan. Tiba-tiba lu banting setir ke Anies. Apa yang membuat lu banting setir ke Anies? Apa karena si wakilnya? Enggak juga sih, emang dari awal gue bilang Pak Anies nih orang baik karena gue tinggal di Jakarta dan gue lihat orang tua gue juga di perhatiannya sama lansia ada gubernur kita ini, ya kan? Pasti. Nah, jadi kalau kita Pasti. orang Jakarta nggak ngerasain itu kedengkian. Yang pasti Banget. pasti lawan di kalau nggak Ahoker ya ya kan? Ya Benar. gitu. Jadi Benar. gue ngeliatnya gitu aja sih, makanya gue kenapa Karena gua itu nggak dukung bukti. Prabowo. Gue sebenarnya gini bos, pilihan gue sebenarnya dua itu waktu 2024 sebelumnya. Gue bilang nih kalau nggak Pak Anies Prabowo oke lah gue bilang. Tapi kan setelah masuk Iya. itu kan gue
jadi males sih. Iya. Soalnya Apaan nih? Apaan nih? Bayangan gue tuh gak ada di otak gue tuh bahwa bakalan dia gitu. Tadinya gue Iya pikir dong, ya, semua orang kayaknya nggak kebayang. Tadinya gue pikir tuh sama Ridwan Kamil boleh lah ya kan, sama siapa lah gitu. Iya. Yang pantas-pantas lah maksudnya. Kalau ini kan bener-bener, aduh gue juga gimana ya. Dari pertarungan kemarin, Cok, kontestasi Pilpres kemarin, apa momentum yang paling lo inget? Pada saat jadi relawan, atau di Komal, atau di TikTok, atau lagi ngehajar buzzer, apa yang paling lo inget? Yang paling berkesan gitu? Entah lucu, entah sebel. Enggak sih, gue sih gak pernah ngambil hati. Gue selalu kalau maupun di room TikTok debat, maupun ribut-ribut di room TikTok, gue gak pernah ngambil hati. Gue emang bercanda-bercanda sih, gue sukanya gitu. Tapi ada satu momen yang gue paling seneng, yang gue bangga tuh, ketika gue bisa, gue siapa sih gitu, gue kan cuman yang bersosial media bercanda-bercanda, terus gue bisa jemput tiba-tiba Anies, lo bisa dipeluk, diperhitungkan, ya. Jadi pertama kali gue jemput Pak Anies di bandara di Lanut Bandung itu, kaget gue kan. Bang Rajib bilang, ayo ikut jemput Pak Anies. Itu gak boleh orang masuk sembarangan, itu cuma 5-6 orang di depan bandara. Betul. Pas gue di hotel gue mikir, kok gue bisa sampai sini gitu. Iya. Gak ini gitu, di bayangan gue tuh gue main TikTok gak ada. Mimpi pun gak ada gitu ya, kita ketemu ada, gitu ya. Apalagi sespesial itu gitu. Sampai orang bilang Bang Coki nih militan Pak Anies. Gue militan banget juga kagak sebenarnya. Betul. Karena gue masih ada di hati gue, ada Pak Anies, ada Pak Prabowo, gitu loh. Tapi kan Pak Prabowo gue pinggirin karena ada satu itu. Kayak gue fokus ke Pak Anies. Iya. Gitu. Tapi jadi memang pencapaian lo yang nggak lo duga-duga ya, bisa sampai ibaratnya kan ring 1 itu jatuhnya. Tapi jujur nih Cok, bukannya pengen ngorek nih. Pada saat kontestasi kemarin lu cuan nggak? Cuan, tapi kan gue bukannya cuan buzzer, bro. Dalam artian bukan buzzer gitu ya? Bukan buzzer. Setahu lu Pak Anies pakai buzzer nggak? Nggak ada lah, relawan itu semua relawan Pak Anies itu kismin. Ini biar orang dengar. Ya, kismin. Setuju. Iya, enggak, maksudnya gini, relawan macam gua nih, emang gua dapet apaan dari Pak Anies? Nggak dapet apa-apa. Gua tuh dapet cuan memang karena gua kerja profesional. Enggak, karena gua bantuin Kang Rajib, bantuin Rajib nyalek di Bandung. Gua muter keliling kampung. Gua dapet cuan di situ. Tapi kalau untuk tim ses. Iya, karena kan muter-muter keliling kampung di Bandung itu kan beberapa titik, gue 10 hari di sana tidur di hotel. Emang gue bantuin menyuarakan Pak Bang Rajib di sana. Kalau untuk lu sama Face kan waktu itu kan? Iya, sama Face, sama SNA Alam, Bimantara. Ya, sampai sekarang pun gue masih di medianya Rajib gitu loh. Jadi kalau ada berita-berita Rajib memang mau kemana-mana, ya kita tinggal share video gitu. Itu aja sih. Karena kan orang kadang salah menilai nih, ngelihat circle-nya Coki di atas dengan para politikus, dianggap wah ini oportunis kali nih. Ya, padahal kenyataannya kan nggak seperti itu, Cok. Yang tahu pasti tahu, kan gitu. Karena gue gembel kok, lagi nganggur. Sama, banyak kok yang gembel hari ini. Intinya seperti yang lo bilang. Tapi gimana? Intinya gini loh. Kalau kita memilih dengan hati itu biar kalah menang itu senang, tapi kalau bukan pilihan hati, menang juga kayak bersalah gitu loh. Asik. Ya, iya dong. Pasti dong, kebatin itu. Apalagi sekarang, Cok. Sekarang nih dengan kebijakan baru, menurut lo pemilih itu nggak menyangkal atau enggak tuh dia tuh?
Kalau gue bilang sih gini, sebenarnya mereka tuh pura-pura bahagia tuh capek gitu. Hai, rasain lo denger nih Coki ngomong. Iya, kalau emang lu susah ya susah aja kayak gue nih. Gue bilang gue lagi susah ya gue lagi susah. Ngapain gue Apa pura-pura adanya. bahagia? Apa adanya, betul. Makanya gitu. Kalau mereka sekarang dia bangga dengan pilihannya menang, tapi lu dapet apa? Iya, lu dapat apa? Terus lu juga yang belangsak. Nah, terus yang lu anggap kemajuan pesat. Nah, sekarang no lansia di Jakarta. Gimana? Potong. Nah, tadi Udah. sekian jadi sekian. Nah, sekarang lagi rame lagi UKT naik. Ya lu nikmatin dah. Kampung Bayam. Kampung Bayam. Ya mahasiswa lagi teriak-teriakan nih UKT. Kemarin lu diem aja. Hah? Cok, dengan posisi lu banyak followers, ada nggak tawaran-tawaran endorse? Dari yang berhubungan dengan politik deh. Nggak usah produk Nah, dulu. itu kan sebelum pilpres kan gue endorsean dari caleg-caleg gitu kan. Ya maksudnya gini, ada yang minta dibikinin PT bahwa ini partai ini bang maju di ini caleg ini. Berapa ada beberapa itu. Cuman Tapi lu tipe yang kalau bertolak belakang sama hati lu kerjain nggak? ada yang kemarin partai apa ya Gelora minta di ini, saya nolak, saya kan Gelora ke 02 gue bilang itu kan. Oh pasti Bisa- betul. Bisa dibully orang kan bilang. Hai. Gue bilang itu. Ya. Bella tidur deh. Enggak lah bang, gue bilang. Saya yang satu barisan aja karena nggak bisa bilang bisa dibully orang saya. Semua Syamil. Pura-pura bahagia capek juga bang. Pura-pura bahagia capek juga bang. Oh. Gitu. Berarti lu termasuk kalau gua kategorikan, lu termasuk yang idealis dong. Idealis. Apa- Gua apa sebenarnya lu nggak bahasa-bahasa menganggap- begini gue kurang paham bang. Oke. Gua Kalau tuh- kalau bicara tadi lu tolak, berarti kan lu sebenarnya berpegang teguh atas pendirian lu kan? Sehingga gua lu juga nggak jaga- mau mengkhianati. Gue juga jaga perasaan kawan-kawan gue yang udah gue terima kasih dengan dia memfollow gue kan berarti dia senang sama gue. Gue juga jaga perasaan kawan-kawan Oh iya. di TikTok juga dong. Nggak Iya, mungkin iya. lu apa aja lu ambil dia kan Betul. 02 umpamanya kayak gitu. Ya nggak mungkin juga lah bang. Iya. Duit. Nggak mungkin, Ya, nggak mungkin. iya kan duit misalnya cuma 500 terus kita dicaci dihujat sampai berbulan-bulan kan capek juga. Sampai Ya kan? sampai ke lak-lakan lu dibacain ya. Iya. Nah. Orang gue punya KTA Nasdem aja gue dibilang pengkhianat sama kawan-kawan makanya gue Nah, ini baru kita ngobrol. Ini baru kita ngobrol sekarang. Arahnya emang ke situ doang tuh. Jadi kan gue dengar segelintir tuh kekecewaan yang tanpa dasar ya menurut gue nggak mendasar gitu. Makanya gue bilang orang hanya melihat lo di circle para politikus di atas ini kan. Setidaknya kalau di Jakarta begitu. Nah, orang-orang yang cuma bisa ngebaca dari jauh ini kan pasti salah mengartikan lo, bener gak? ya gue sih begini aja ya. Gue bilang gue itu sosok yang gue pilih bukan partai gitu loh. Nanti Ya. di 2029 Pak Anies maju, walaupun diusung sama PSI, selagi masih pilihannya kita, pilihan yang kita Ya. hati kita nih, misalnya Pak Anies hati saya 2029, mau diusung siapapun, saya pilih Pak Aniesnya bukan partainya. Ya, ya. Gitu. Tapi nggak PSI Nggak juga mungkin kan, Cok. Seumpamanya ini kan Nggak kali mungkin. aja PSI ini berubah dengan orang-orang baru yang kita nggak tahu. Taubat. Taubatan nasuha. Taubat. Kita kan, maksudnya begitu ada istilahnya gitu. Bukan gue berarti ini Iya. PS bukan. Istilahnya kan begitu. Nah, ya dulu gini aja lah, kita sebenci apa sih dulu sama Nasdem sampai Metro TV aja kita nggak nonton. Ya kan? Aduh, Tapi gua kalau begitu orang dibalikin- Aceh nggak bisa membenci Nasdem. Enggak, Lanjut. bukan bang. Dulu kan banyak orang bilang jangan nonton Metro TV tipu sampai segitu bencinya orang terhadap Nasdem ketika di 2019. Tapi sekarang begitu dia pilih Pak Anies kita pinggirin itu semua.
berarti ada Iya. kebaikan. Terus saya pilih Pak Aniesnya. Nah kebetulan saya membantu caleg-caleg Nasdem kayak Bang Rajib, Bang Bestari waktu itu. Ya saya mau nggak mau saya Nasdem dong. Ya kan? Iyalah, integritas itu. Iya. Masa iya saya ikut caleg, bantuin caleg Nasdem terus saya pilihnya PKS PKB yang nggak perhatiin saya kan gitu. Oh iya, realistis Dan itu yang kalau tadi saya gue mau- bilang. Dan kalau saya mau buka nih ya, ada Partai Perubahan kemarin minta saya endorse di PT saya. Begitu jadi DM aja kagak, WA aja kagak. Coba itu. Tapi gue sih nggak masalah. Ya udahlah. Hmm. Gitu-gitu aja. Hmm. Kalau haters punya nggak lo? Haters. Pasti ada lah bang. Tapi gue nggak pernah ini sih. Gue kalau di room gue aja kalau gue lagi buka live aja kalau ada yang komentar hina Pak Anies langsung gue blok. Oke, di komen-komen lo bales gak? Enggak. Oh kalau komentar gue nggak pernah balas bos karena setiap gue bukan Oke. ini ya. Setiap gue bikin PT itu yang komentar ya udah bukan di bawah 100 bos. Itu gue Ribuan, satu-satu ribuan. repot juga. Palingnya gue like aja love you. Keriting tangan lo ya. Iya. Aduh. Tapi dari apa yang beredar di luar lu sempet nggak klarifikasi? Gue sih klarifikasi sama teman-teman ya. Paling yang support gue tuh ada beberapa teman yang telepon ya. Gue bilang begini. Jadi gue untuk di sosial media gue nggak mau klarifikasi. Gini lah, Kenapa? lihat PT gue aja kalau emang gue Kan lu udah jadi sosok. Betul. Enggak, maksud gue begini. Betul. Kan gini, gua katanya nggak berani bersuara karena udah masuk Nasdem udah bergabung dengan pemerintahan. Ya lihat PT-PT Oke. terbaru gua aja gitu loh. Ada nggak yang bisa ngatur Betul. gua bikin Dia PT? bahkan lu hadir di halal bihalal ya kan? Iya, gua hadir karena gua pengen support teman-teman relawan. Pada saat lu bikin VT kan lu nyentil. Ya lu harus nyentil gua juga bos. di situ tapi mana nih? Ya asik. Gue demen tuh. Terkadang begini bos, kita teriak-teriak, iya support Pak Anies. Ya kalau cuman mulut Ya. doang mah bos, anak 5 tahun juga teriak-teriak Pak Anies juga bisa. Ya kan? betul. Iya dong, kita ajarin anak kita Pasti. aja di rumah. Coba kamu bikin PT Betul. Pak Anies. Wah, Pak Anies, bisa. bisa Tapi kan untuk banget. support Pak Anies pasca Pilpres kita support supaya dia maju lagi di Pilgub DKI. Karena Pak Anies harus eksis terus, kalau enggak hilang dengan orang-orang baru yang menjabat di DKI. DKI ini panutan semuanya. Ketika orang menjadi gubernur DKI itu the next presidennya ada gitu loh. Betul. Makanya berebutan di DKI. Betul. Gue bilang Pak Anies jangan sampai nggak eksis, takutnya ada orang baru kerjanya juga misalnya lebih baik dari Pak Anies kan ketutup dia. Cara kita tahu Pak Anies orang baik, orang jujur, ya kan? Makanya kita juga jangan mau sebenarnya diadu domba antara partai dan pendukung. Nah, ini gampang sih kita rekorek. Itu. Jadi, Coba lu cerahkan dikit. Kenapa antara relawan dan partai pengusung partai itu bergesekan? Kan yang senang mereka. Iya dong. Pasti dong, pasti. Orang komentar gua aja banyak yang bilang, "Woi, sekarang dia tepuk abang tangan. pada ribut." Nah, Iya, betul. kenapa? Nah, itu. Itu Itu menjadi kita keresahan kan gua nggak juga. tahu. Sekarang gini, kalau dibilang Nasdem pengkhianat, tiba-tiba di Pilgub DKI orang yang pertama dukung Pak Anies dari Nasdem gimana? Ayo loh, Nggak malu berubah lagi. Berubah lagi narasinya apa nggak malu kita? Karena apa? Pilgub DKI ini jor-joran juga, bukan uang sedikit. Pasti.
Ibaratnya itu udah emang jatahnya keluar, itu ada budgetnya. Pak Anies bukan pengusaha. Duitnya Pak Anies ketahan. Walaupun lu udah dapat bocoran ya, menurut lu langkah Anies kemana? Maksudnya langkah dari partai itu? Ya langkah politiknya. Apakah dia jadi oposisi? Apakah dia gitu? Enggak, Pak Anies itu udah menyatakan bahwa dia kan enggak. Yang kalah tetap oposisi, yang menang di pemerintahan. Itu statement Pak Anies itu menyatakan, oh saya nggak bakalan maju karena itu yang prinsipnya Pak Anies. Itu nggak bisa, itu pasti dia oposisi. Tapi kan kalau untuk gubernur kan bukan masalah oposisi, ini masalah pemimpin DKI, gitu Ya. loh. Nah, kalau gue rasa sih ya Pak Anies nggak bakalan lah mau dicalonkan jadi menteri, nggak mau kayaknya. Pak Anies bukan tipe orang yang begitulah. Lu pernah ngobrol secara langsung sama Pak Anies? Ngobrol nggak, tapi bukan masalah ngobrolan, gue nggak masalah politik. Gua waktu ke rumahnya itu Iya, maksudnya ngobrol aja. nggak pernah, cuman oh ini Coki ya yang itu ya yang rame apa Blimbing sayur. Bimbing sayur. Iya Pak, dia bilangin gini, kok apa namanya, kok bisa seramai itu? Nggak tahu Pak, saya asal-asal aja Pak, saya bilang. Ya nggak maksudnya nggak, gue bilang saya asal goblek aja soalnya. Jadi nggak panjang lebar sampai yang ngobrol gitu, nggak terbatas juga kan juga. Dan gue juga Iya, betul, canggung lah depan Pak Anies, canggung lah, beda lah orangnya. Capres itu, iya. Capres itu. Gua Lu sempat ke rumahnya kan? Iya, ke rumahnya. Gua salaman waktu setelah Pilpres tuh sama Boy Hamzah, artis itu. Iya. Pagi-pagi malamnya gue ditelepon sama penjaga Pak Anies di sana. Bang Coki besok Boy Hamzah mau datang, mau dibarengin nggak? Mumpung Abah ada pagi. Oh ya udah. Asik. Berangkat Asik. dari Depok. Sama Bang Rian Rapli, Ketum Berani. Bang, antar saya yuk sama Pak Anies. Ayo katanya. Kapan? Besok subuh. Oh ya udah. Saya berangkat. Di sana udah ada Boy Hamzah sama manajemennya lah. Sama istrinya juga. Di situ kita. Tapi sebelumnya saya udah pernah ketemu di Smesco, udah ketemu waktu acara. Terus di Bandung waktu jemput sama Kang Rajib ngomong Bestari. Di Bandung jemput dia, di beliau di bandara. Udah itu aja, 3 kali aja ketemu. Lu kalau sebagai konten ya terus lanjut. Kemarin juga waktu ketemu di halal bihalal, gue nggak terlalu yang caper harus deket, enggak, karena posisi rame juga. Dan gue juga nggak mau dibilang Pak Anies, lu di mana aja ada, gue juga nggak mau gitu. Gue cuma support teman-teman relawan, nelpon ada yang namanya Ibu Maisaro, Bang Coki datang dong, support teman-teman relawan. Oke, kebetulan gue juga lagi nggak ada kegiatan ya, gue datang. Itu banyak banget Cok kemarin relawan ya dari berbagai simpul ya. Berbagai simpul orang Jakarta, ada juga sih dari luar kota, yang dari Bandung, yang dari Pekanbaru, Medan, ada. Gue ketemu juga Ramadan Pohan. Bang Ramadan Pohan gue ketemu. Oh Coki ya? Iya Bang. Yang kemarin kita satu room di Bang Bestari, di roomnya Bang Bestari. Iya Bang. Udah gue foto sama dia. Gue bilang kapan lah ya kan ketemu yang begitu-begitu. Enggak, kalau lu sendiri lu udah dimintain foto sama orang juga kan? Waalaikumsalam. Bang Coki Ya. foto dong Bang Coki gitu. Udah bos, cuman kan gue deg-degannya kalau gue di umum, gue deg-degannya begini. Gue pernah di kereta, ya, badannya gede, sterek. Gua samperin.
Oh. Lo yang pencetus belimbing sayur. Iya bang, gua Waduh. 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 Gua udah kaget kan, gua nengoknya. Ya emang kenapa bang? Gua ditepuk. Enggak, gua sering nonton video lo, gua demen katanya. Lu udah parno juga ya. Parno aja kan. Kalau dia 02 habis lo ya. Badannya gede banget. Jadi ada plus. Turun dia di stasiun Kalibata, gue turun di Tebet kan. Bang, aduh, sampai pas dia turun, sampai gue nepok dada gitu. Berarti ada plus minus juga ya, plus minus ya. Akhirnya gue diunjukin akunnya dia, gue follow back, terus udah sekarang kita sering DM dan sering WA juga sih, dia WA gue, gimana bang Coki, jadi teman gitu. Iya. Kaget. Karena pertanyaan pertamanya begitu. Iya, pertama gitu. Lu yang pencetus belimbing sayur. Iya, bang kenapa? Gue posisi duduk kan. Gue posisi duduk, dia diri gitu. Dia gede banget. Gede, tinggi. Gue begini. Iya, kenapa bang gue? Gue tuh sering nonton video lo katanya. Tadi gua lucu lagi. Aduh. Dari tadi gue ragu menegur karena ya kan gue bilang di TikTok kan filternya jahat bang, gue bilang gitu kan. Iya benar. Tapi keluarga lu bangga gak Cok? Keluarga gue orang dulu bos. Nyokap gue tuh nggak kenal namanya sosial media, tapi ya sepupu gue, adik ipar gue semua. Ya keluarga ini sih biasa-biasa aja karena memang kenal gue dari dulu ya cablak begini. Cablak. Gue tuh enggak, ini masalah ini kan masalahnya sosial media nih. Iya, paling ya ngeledek-ledekin waktu lebaran mana nih, THR dong THR. Jadi TikTok gue bilang THR paling soek, gue bilang gue ngaku. Dia taunya gue main TikTok dapat duit aja, padahal kan kalau kagak orang nge-gift juga kan nggak dapet kan. Dapat ya. Iya. Mungkin harus di manajemenin kali ya. Harus ada manajemen kali Cok. Dan gua aja podcast gua aja. Lo bikin podcast pejuang itu lo enggak, itu lo sebagai pencetusnya juga atau hanya pengisi podcast? Ini gua kerjasama di podcast pejuang. Ya itu kan yang punya podcast pejuang itu kan ring satunya Pak Anies. Jadi apa kegiatan Pak Anies, misalnya acara-acara apa itu dia yang bikin tuh. Kayak acara kemarin desak Anies. Pokoknya acara-acara Pak Anies yang itu dia yang bikin deh. Nah, gue dibilang gini, Bang Coki kita kerjasama di podcast pejuang yuk, tapi ini belum ada cuannya, dibilang. Oh ya nggak apa-apa Bang. Gue dikenalin lah sama namanya Bang Rian. Ya Cok, begini kedepannya. Jadi kalau ada acara Pak Anies, ini kan kita udah telanjur nih, pilpres sudah selesai. Jadi mungkin kalau Pak Anies pilgub nanti kita ngisi acara ini nih. Ya makanya lo dipersiapin sekarang, perkenalin diri dulu di podcast ini supaya orang banyak tahu. Jadi nanti ketika ada acara pilgub DKI kampanye apa, nanti mungkin kemungkinan besar gua ngisi acara atau enggak sebagai MC apalah gitu lah pokoknya. Iya, gitu. betul. Dan dia juga bilang sih kalau podcast ini memang belum ada cuannya, kalaupun ada juga pasti ini bilang gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, masalah. Gue juga ya sambil gue ngelatih diri juga kan, belajar podcast gitu kan, pengalaman. Sebelumnya kan gue belum pernah. Betul. Aja di TikTok aja kadang kalau bukan temen yang ini ngasih kaku gue. Kaku gitu. Bener. Gue soalnya mesti luas. Biasanya ya ceplos aja gitu. Jadi kalau gue diatur narasi harus begini-begini, gue juga bilang waktu di podcast. Jangan. Gue juga bilang waktu di podcast pejuang itu, Bang, gue nggak bisa pakai naskah, Bang. Nih, pancing gue ngobrol aja biar gue itu. Iya. Natural. Ceplas, natural aja gitu. Lu nanya, gue jawab, tapi kalau untuk pakai nektok aja. Gue nggak bisa, gue bilang. Gue bukan tipe yang bisa baca naskah, gue bilang.
Dan gue Betul, pusing betul. juga gitu. Nggak mau. Nggak, emang Iya. secara branding emang lu harus tetap mempertahankan jadi diri sendiri kan begitu. Iya. Sampai begitu powernya udah kuat, baru lu angkat Betawinya bisa gitu. Tujuan arahnya ke sana tuh. Hmm. Ya kalau Gitu. memang bahasa Betawi kan memang bahasa kita sehari-hari di rumah. Dan gue juga Ya. tipe kalau orang tuh di tongkrongan pasti teman-teman gue sendiri yang bilang ya, pokoknya kalau ada lo rame kan gitu. Iya, Jadi iya pasti. dimanapun gue nongkrong pasti gue selalu iseng bikin ulah ketawa celah-celahan lo gitu. Nggak ada Bener, gua tuh bener, misalnya setuju. gua ngobrol serius. Jaim-jaiman nggak ada Nah, tuh. nggak bisa Iya, gua. iya. Gua ada orang baru Betul. aja kadang gua masih agak lama gua nyesuaiinnya. Tapi ketika udah Betul. tektok ceplos gua. Ceplos. Iya. Ya, kadang-kadang gimana ya? Ya begitu dah pokoknya. Iya, ngerti. Ya justru kalau di TikTok kan keaslian lo itu yang disukain sama orang jatuhnya. Gitu. Ya karena gue juga nggak berani ngomong yang gua nggak tahu gitu. Gue juga nggak berani ngomong ketika gue tuh nggak tahu gitu loh. Jadi Iya. kalau belum ada berita yang kredibel, gue nggak bakalan berani. Gitu. Iya, tapi kan lo main di ring satu, jadi bocorannya banyak. Ya nggak bocoran tuh gue lihat dari itu aja bos, bukan dari itu gue dari berita-berita. Gue juga sering scroll ini kan berita, jadi gue seenggaknya harus paham dikit lah, jangan sampai kita dibilang on banget. Itu yang on aja bisa jadi cawapres, udah jadi wapres malah sekarang. Ya begitu dah. Jadi kalau lu bicara sebelumnya lu Prabowo, berarti nggak terlalu kecewa banget dong kalau hari ini dia naik jadi presiden. Enggak, gue nggak terlalu kecewa. Gue udah ngucapin selamat juga di PT gue. Cuma Ada harapan gue masih kurang khusus? terima. Ya harapan khususnya gini sih ya. Ya mudah-mudahan ya kepemimpinan beliau apa yang di 2019 diucapin dilakuin sekarang. Kita Ya. nggak tahu juga. Ya, Ya kan? Karena kan ya, apapun yang dia kampanyein waktu 2019 kan kita suka banget itu. banget, Mudah-mudahan banget. kepake sekarang. Ya, Itu aja. ya. Emang yang 2024 nggak bagus, Yok? Kalau gue bilang ya mungkin karena ini kali ya. Karena ada Limit Zahyor. batasan-batasan kali ya. Enggak, bukan karena ada batasan-batasan yang dia nggak bisa keluarin semuanya gitu kan, menjaga perasaan si ini nih bapaknya. Ya. Tapi kan kita nggak tahu strategi dia kan setelah dia Betul. Betul. Ya mudah-mudahan lah kita berpikir positif. Lu ngelihat fenomena komal-komal TikTok di TikTok tuh kayak apa, Cok? Dari sudut pandang lo? Ya kita nggak bisa menilai ya, karena gini ya. Karena room dia. Ya. Jadi bebas-bebas aja, gue nggak pernah Oh, enggak. peduliin sih room. Bukan, kita nggak bicara roomnya secara general aja nih, secara umum bisa berdampak nggak sih, Cok? Komal-komal TikTok begini ke masyarakat bawah, ke akar rumput. Berdampak lah. Yang apalagi Sekarang orang-orang ini, yang masih buta politik, belum melek politik. Gitu. Gini bang, kalau untuk di TikTok berpengaruh lah, karena gini, TikTok itu kita scroll video itu nggak nyampe 1 menit udah komplit, pendek, Ya. jelas. Kalau orang nonton YT, ya kan, YTB, gua nggak sebut nama takut kena pelanggaran ya. Ya. Itu kan ada panjang kan, Ya. agak panjang gitu. Dan setiap orang ya memang lagi musimnya TikTok gitu, jadi kita ya harus ikutin zaman juga lah. Betul, betul. Iya. Dan paling gampang Berarti loh apapun- sebenarnya TikTok itu. Kenapa gampangnya? Ya paling gampang, kadang gini, ada orang nggak sengaja bikin PT di jalan raya tentang apa viral. Viral. Ya. Coba kalau kita di YTB kan, kalau belum ini kan nggak ada yang nonton. Jauh, Jadi jauh untung-untungan lama. aja sih. Iya. Ya. Untung-untungan aja sih kalau di TikTok, bener lah.
Ya ada orang cuman bikin PT pegunungan aja FGP kok. Hah? Bikin PT gerobak sayur terbalik FGP. Jadi untung-untungan makanya. Jadi rame. Ya kalau fenomena untung politik di TikTok itu kan sekarang pejabat-pejabat aja udah pada main TikTok juga kalau berarti kan. Untuk betul. Makanya gue bilang kalau untuk politik sendiri ngaruh banget berarti ya si TikTok. Ya, karena TikTok ini kan dia macam-macam isinya, nggak hanya politik kan. Nah, kalau untuk mendulang suara menurut lo bisa ini nggak? Bisa berdampak bisa, kalau untuk mendulang suara? Kita bikin relawan Pak Anies saja itu dasarnya dari TikTok kita berteman. Kumpul lah relawan-relawan kayak Berani, yang Gapura dan Berani itu. Iya. Itu kan dari TikTok kita kumpulin masanya. Jadi sedikitnya pengaruh lah. Gitu. Oke. Gerakan ke depan yang menurut lu nih ya, kalau kita sebut aja kalau deh si Pak Anies naik jadi cawagup, jadi cagup gitu ya. Hal apa yang paling bisa mengkonsolidasi lagi teman-teman relawan ini? Karena kita sama-sama tahu, Cok, bukan tercerai-berai ya, tapi dengan visi misinya masing-masing gitu. Bisa nggak tuh bakalan berkumpul lagi, solid lagi, jadi satu lidi lagi, jadi sapu lidi? Gini, ini kan kenapa berantakan karena Pak Anies belum mengeluarkan statement bahwa dia maju pilgub. Oke. Jadi gampang ya. Kalau Pak Anies sudah, ya saya maju diusung dengan partai ini, itu pasti semua itu menyatu. Jadi gitu. Jadi sapu lidi lagi. Kan, sekarang ini kan masih kita bayangan kita Pak Anies partai mana yang dukungnya partai mana, masih kepikiran itu masih ngambang. Gitu loh. Apalagi sekarang lagi banyak isu dibenturkan antara relawan dan partai, memang diadu domba supaya nggak Pak Anies. Padahal kan harusnya jangan juga. Makanya sekarang belum lah. Kalau Pak Anies sudah bikin statement, saya maju di pilgub karena permintaan 3 partai atau partai ini baru kita gas. Itu. Kalau menurut lo sendiri deh, mewakili Coki sendiri, Pak Anies lebih cocok di luar pemerintahan atau di dalam pemerintahan? Gini ya Bang ya, kalau memang sebenarnya Pak Anies dimanapun ya nggak masalah buat kita Bang. Masalah. Ya, kalau sumpamanya Pak Prabowo mau narik Pak Anies, terus Pak Anies mau jadi menteri, asal Pak Prabowo Pak Anies tolong ini Pak Anies cocoknya di Menteri Pendidikan karena memang di situ basicnya untuk membangun bangsa. Saya kira Pak Anies juga loh. Ya kan? Tapi kalau bisa memang berdampak ke masyarakat. Tapi kalau memang tidak dipakai di pemerintahan, kalau Pak Anies mau dicapreskan ke Pilgub DKI, ya kalau memang permintaan dari masyarakat atau relawan juga Pak Anies akan pertimbangkan itu. Itu. Pak Anies selalu mengeluarkan statement jangan bubarkan barisan. Lu ngebacanya ke arah mana itu narasi itu? Gue nggak pernah dengar itu. Sering kali di beberapa dia berbicara jangan bubarkan grup WhatsApp, jangan bubarkan simpul relawan, kayak gitulah kurang lebih. Iya, gitu kan karena gini Bang, Pak Anies menjaga silaturahmi, intinya gitu. Jadi kalau ada acara apapun, Pak Anies tuh siap diundang. Oh gitu. Siap diundang gitu. Kayak kemarin kan waktu halal bihalal juga kan satu-satu relawan disebutin. Dari relawan ini, dari relawan itu, akhirnya foto bareng mereka satu grup, foto bareng satu grup. Betul. Jadi kalau ya intinya sih untuk support sih ya. Untuk support juga. Biar relawan ini jangan salah loh, Pak Anies yang ngademin relawan loh, supaya kita ini udahlah, kita pemilu udah selesai, kan nggak kayak yang kan pemilu udah selesai kita nggak terima demo gitu kan. Padahal bisa aja hal itu dilakukan ya. Hal itu bisa aja dilakukan Cok padahal. Iya. Dan gue yakin semua bergerak tuh kalau narasi itu disuarakan. Kalau masalah menang atau kalah, setiap pertandingan itu pasti ada menang ada kalah.
Pasti dong. Benar Dan kata Pak Anies kan, menang belum tentu terhormat, kalah belum tentu hina. Kan Pak Anies begitu statementnya kemarin. betul. Betul. Jadi pendukung Pak Anies itu saya rasa tetap solid lah. Insya Allah sih begitu. Iya. Cok, terima kasih banyak atas waktunya, ya kan? Gua merasa Oke, terhormat thank you, nih Bang bareng apa artis TikTok politik. Alah. Lu closing statement deh sedikit apapun itu sebelum gua closing. Ya pokoknya gini aja lah untuk para teman-teman relawan. Buat teman-teman ya, makasih juga yang udah nonton. Untuk teman-teman relawan sekarang ini kita jangan pernah mau diadu domba antara partai pengusung dan relawan. Itu aja sih. Kita tetap solid. Mudah-mudahan partai-partai perubahan yang kemarin dukung Anies tetap bersatu di DKI 1. Ya. Amin. Ya, mudah-mudahan karena tanpa partai pun Pak Anies nggak akan bisa maju. Gitu loh. Asik, tambahan itu. Nah, tanpa partai Pak Anies pun nggak bisa maju. Makanya kita Iya. baik-baik sedikit nggak apa-apa lah ya. Oke. Oke, thank you, Bang Agam. Buat diri lo sendiri yang Ya, ingin kalau lo klarifikasi mungkin atau apalah. Nah, kalau karena gua ini jadi gua dukung Pak Anies ini memang dari hati, bukan karena cuan, karena apa. Jadi mau setan pun, partai setan pun kalau yang dukung Anies ya siapa sih pilih. Iya. Kan begitu. Jadi gak ada urusan dengan partai kalau saya. Yang penting Framingan negatif berarti nggak benar itu ya. Ya itu biasa lah kalau kayak gitu. Nah, biasa itu. Akhir kata makasih banyak Cok. Politik Oke, itu Bang asik Agam. asal jangan diusik ya. Iya. Thank you banget, makasih yang udah Canda-canda dikit nonton. lah. Politik jangan terlalu Pasti serius, dong. Bang. Jangan Orang terlalu kaya serius. di atas. Kita mau tetap Betul, begini betul. aja, slow aja. Senang lo Setuju. tonton, nggak senang lo scroll kan gitu. Sesimpel itu. Oke. Ya. Iya. Makasih banyak yang udah nonton. Cok, gue izin ya naikin ke YouTube ya. Oke, thank you, Bang Agam. Ya, assalamualaikum Thank you. warahmatullahi Share aja wabarakatuh. linknya. Share Pasti, linknya ya. pasti, Oke, pasti, thank pasti. you. Yo. Yo. Oke, Assalamualaikum. Gua pamit ya. Waalaikumsalam. Terima kasih semua yang udah nonton.